Namaku Adrian. Tahun 2018, aku bekerja sebagai teknisi di salah satu gedung pencakar langit di kawasan pusat Jakarta, dekat Tamrin. Biasa saja, bukan pekerjaan impian, tapi cukup untuk hidup. Gedung itu tampak mewah dari luar, kaca-kaca bening, lift cepat, pendingin ruangan canggih, semuanya terlihat modern. Tapi ada satu hal yang tidak pernah berubah sejak pertama aku menginjakan kaki di sana. Ketakutan aneh setiap kali malam tiba. Gedung itu memiliki 19 lantai di atas tanah, dan 3 lantai di bawah tanah. Lantai B1 untuk parkir, B2 untuk gudang dan panel listrik, dan lantai yang tidak pernah dicantumkan dalam denah, lantai B2-2. Tidak ada akses terbuka ke sana. Tidak ada tombol lift yang menunjuk ke lantai itu. Tapi setiap orang lama yang bekerja di sana tahu, lantai itu ada. Dan tidak ada yang berani menyebutkannya. Awalnya, aku tidak peduli. Sampai suatu malam, ketika salah satu petugas kebersihan tua, Pak Rohmat, ditemukan tewas di tangga darurat lantai bawah. Wajahnya memucat, seperti melihat sesuatu yang membuat jantungnya berhenti seketika. Anehnya, ditemukan bersamanya kunci tua yang tidak cocok dengan pintu manapun di seluruh gedung. Tapi aku pernah melihat simbol yang sama itu. Di balik ruang server lantai B2, ada satu pintu besi dengan ukiran aneh, tidak pernah bisa dibuka. Rasa penasaranku pelan-pelan berubah menjadi obsesi. Satu malam, aku memutuskan bertahan lembur sendiri. Aku menyelinap ke ruang server, mencoba kunci itu, dan pintunya terbuka perlahan, dengan bunyi gesekan logam dan udara lembab yang keluar seperti napas makhluk mati. Tangga tua menurun dalam gelap, seperti usus raksasa yang memutar. Aku turun, pelan-pelan. Setiap langkah bergema seperti suara dari dunia lain. Bau besi tua, jamur, dan sesuatu yang seperti darah kering memenuhi udara. Di bawah sana, tidak ada lampu. Tapi aku membawa senter. Dan senter itu langsung berkedip begitu aku menginjak lantai dasar. Lantai -2. Yang kulihat bukan ruangan biasa. Bukan gudang. Tapi lorong-lorong bata merah, seperti penjara bawah tanah yang dibangun jauh sebelum gedung ini berdiri. Ada jeruji besi, ada rantai tergantung dari langit-langit. Dan yang paling membuat tubuhku gemetar, di ujung lorong, ada sebuah ruangan berbentuk lingkaran, dengan simbol-simbol kuno tertulis di dindingnya, dalam bahasa yang tak kukenal. Suara-suara mulai terdengar. Bukan suara manusia. Desisan, isakan, teriakan tertahan. Lalu, ada satu sosok. Seorang wanita berpakaian putih, rambut panjang menutupi wajah, berdiri membelakangiku di sudut ruangan. Aku tidak bisa bergerak. Kaki seperti ditanam ke lantai. Dia menoleh. Perlahan. Wajahnya bukan wajah manusia. Matanya hitam, lidahnya panjang dan berbelit. Dia mendekat tanpa menggerakkan kaki. Mengambang. Dan kemudian, semuanya gelap. Aku terbangun di pos satpam depan gedung. Dengan pakaian kotor, penuh lumpur, dan kunci besi itu sudah tidak ada di saku. Satpam bilang aku ditemukan tergeletak di luar gedung pukul 3 pagi. Tidak ada yang melihatku keluar. Tidak ada rekaman CCTV yang menangkap pergerakanku. Semua footage dari jam 11 malam ke atas, blank hitam total. Aku cuti 2 minggu, tapi rasa ingin tahuku tak pernah hilang. Saat kembali kerja, aku periksa ruang server. Pintu itu sudah ditutup rapat dengan semen, tak berbekas. Lalu, muncul berita di koran yang hanya tersebar kecil di kalangan internal. 2 teknisi baru menghilang saat inspeksi di malam hari. Tidak pernah ditemukan. Tapi yang aneh, salah satu dari mereka sempat menelepon pacarnya. Dalam rekaman suara terakhir, terdengar desahan nafas dan suara perempuan yang berbisik. Kau sudah turun, maka kau tak boleh naik lagi. Aku memutuskan berhenti bekerja di sana. Tapi kisah itu belum berakhir. 3 tahun kemudian, aku diajak ikut proyek renovasi sistem pendingin gedung yang sama oleh perusahaan baruku. Awalnya aku menolak, tapi rasa penasaran itu muncul lagi. Mungkin, aku ingin tahu kenapa lantai -2 itu ada, siapa wanita itu, dan kenapa tak ada yang berani membongkarnya. Aku kembali. Kini sudah banyak yang berubah. Tapi saat aku menyusuri koridor bawah tanah, yang katanya sudah direnovasi total, aku menemukan dinding baru yang sedikit retak. Dan dari balik celah retakan itu,
keluar bau yang sangat kukenal, bau darah kering dan jamur tua. Dan malam itu, saat aku hendak pulang, lift yang kutumpangi tiba-tiba berhenti di lantai yang tidak ada tombolnya. B2. Lampu mati. Pintu terbuka. Dan dari lorong gelap itu, terdengar suara langkah pelan dan bisikan. Kau sudah tahu, maka kau tak bisa pergi lagi.